Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku calon pemimpin bangsa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan pada kalian semua, serta salam dan sholawat tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, saya ucapkan selamat kalian bisa diterima di SMP Negeri 58 ini, dan berapa banyak siswa yang ingin masuk ke SMP 58 ini tapi mereka belum beruntung. Untuk itu, nikmat ini mari kita syukuri dengan cara memperbanyak ibadah dan rajin belajar, berbakti kepada orang tua dan kepada guru, serta mematuhi tata tertib yang telah ditentukan di SMPN 58 ini. Anak-anakku, belajar di SD berbeda dengan di SMP. Kalau di SD dulu kalian 1 atau 2, tapi di SMP tiap pelajaran gurunya berbeda. Nah, pada kesempatan ini saya, Bu Ratna dan Bu Rini akan menjelaskan kurikulum yang ada di Negeri SMP 58. Apakah kurikulum itu? Kurikulum adalah jantungnya pendidikan, merupakan perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu atau Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Apakah pembelajaran itu? Pembelajaran adalah kegiatan belajar dan mengajar antara guru dan siswa yang digunakan untuk mengembangkan potensi, kecakapan, dan kepribadian siswa. Lalu, apakah hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran? Pembelajaran merupakan bentuk aplikasi atau operasionalisasi dari kurikulum. Hubungan antara pembelajaran dan kurikulum merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Di Indonesia saat ini merupakan kurikulum 2013 terdapat 4 aspek penilaian. Ya, aspek pertama penilaian yaitu penilaian spiritual yang berisi yang tertuang dalam kompetensi inti 1 atau KI1. Kompetensi yang akan diamati meliputi menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Di sini penerapannya berupa jurnal guru yang akan menilai kegiatan siswa. Misalnya siswa berkata kotor atau tidak baik, berarti jurnal guru akan tertulis itu, berarti nilai KI1 akan menurun. Kemudian penilaian kedua adalah sikap sosial, yaitu aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat, dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Jadi sikap sosial itu adalah sikap bagaimana menilai hubungan antara teman sejawat maupun sopan santun terhadap guru dan karyawan di sekolah. Kemudian penilaian pengetahuan. Aspek pengetahuan adalah kemampuan wawasan siswa di dalam suatu bidang. Di SMP bobot pengetahuan 40% dan 60%-nya merupakan aspek karakter. Jadi karakter yang diterapkan yaitu seperti gotong royong, teliti, religius, seperti itu. Kemudian pada kurikulum 13 memang diintegrasikan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Jadi di kurikulum 2013 aspek karakter lebih diterapkan. Kemudian penilaian tugas ini bisa didapatkan dari tugas harian,
yang sekarang menggunakan pembelajaran daring, kemudian juga ulangan harian menggunakan pembelajaran daring. Jika siswa belum memenuhi KKM atau nilai ketuntasan minimalnya, misalnya seperti IPA itu 78, maka siswa akan melakukan remedial dengan guru masing-masing pelajaran. Kemudian penilaian keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Lebih jelasnya penilaian keterampilan ini ada 4 yang inti dan 1 bisa menggunakan teknik lain, yaitu praktik, misalnya untuk keterampilan proses. Jadi kalau IPA itu praktikum, kemudian produk yaitu menghasilkan sebuah produk, misalnya dalam prakarya itu bisa menghasilkan tempat pensil atau tepak seperti itu. Kemudian kalau proyek yaitu secara berkelompok mencanangkan sesuatu aplikasi suatu pengetahuan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian portofolio yaitu dapat berupa tugas yang di-print seperti makalah atau paper, sementara teknik lain yaitu teknik yang bisa digunakan untuk ranah berpikir kognitif yang lain. Kemudian di SMP 58 itu terdapat 11 mata pelajaran, yaitu pertama pendidikan agama dan budi pekerti, seminggu ada 3 jam pelajaran per minggunya. Kemudian PKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga ada 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian bahasa Indonesia ada 6 jam pelajaran per minggu, matematika ada 5 jam pelajaran per minggu, IPA ada 5 jam pembelajaran seminggu, IPS bahasa Inggris ini ada 4 jam pembelajaran seminggu. Kemudian seni budaya PJOK atau olahraga itu ada 3 jam per minggu. Kemudian prakarya dan bahasa Jawa itu ada 2 jam per minggu. Di sini semua akan dilakukan secara daring mengingat karena ada pandemi ini. Kemudian jika kalian ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.